Terima kasih. Jadi seperti topik kita pada pagi hari ini, yaitu memelihara saluran cerna anak agar penyerapan nutrisi optimal. Kalau kita bicara saluran cerna, gambarnya nih bukan anak ya, karena anak dan dewasa ini pada dasarnya seperti ini. Jadi saluran cerna itu dimulai dari mulut, yaitu tempat mengunyah makanan menjadi kecil, dan ada enzim untuk memecah karbohidrat. Nah, kalau kaitan pada anak, kalau kita bicara mulut, berarti meskipun sudah tumbuh gigi, tapi kita menyadari bahwa giginya belum besar-besar dan kemampuan mengunyahnya juga belum secanggih orang dewasa. Jadi mungkin tekstur yang diberikan harus disesuaikan dengan kebiasaan mengunyah anak. Dan ini juga menjadi catatan apakah oklusi atau apakah kemampuan mengunyah karena masalah gigi itu tidak ada gangguan. Misalnya ada gigi bolong berarti ada masalah, dan ada masalah struktur dari gigi yang sehingga mungkin pada kondisi tertentu anak itu giginya nggak ketemu gitu, jadi nggak bisa mengunyah, dia susah sekali mengunyah. Nah, ini mesti berkonsultasi dengan dokter gigi anak. Kemudian setelah makanan dihancurkan menjadi halus, makanan ditelan. Di dalam saluran kerongkongan menelan ini tidak ada proses pencernaan, dia hanya mengirimkan saja. Nah, sampai di lambung, makanan digiling lagi oleh lambung. Setelah diusus halus, zat gizi akan dipecah menjadi bentuk paling kecil sehingga bisa diserap. Kalau belum dipecah paling kecil, bentuknya belum bisa diserap. Ini proses di saluran cerna. Sehingga kalau kita bicara saluran cerna, berarti dari mulut sudah harus sehat semuanya, lambung dan sampai ke usus. Dan sampai nanti setelah diserap, berarti ada ampas yang harus dibuang. Nah, itu kita harapkan semuanya sehat untuk mendapat pencernaan yang sehat. Nah, kemudian untuk juga membahas mengenai mikrobiota. Jadi mikrobiota itu segala sesuatu mikrobiota yang ada di usus. Ini memerlukan zat gizi yang baik untuk mendapatkan mikrobiota yang sehat. Nah, jika ada masalah-masalah di kesehatan sehingga mikrobiotanya nggak bagus, ya di sini kita yang sering bahas adalah probiotik, prebiotik gitu ya, itu bisa menimbulkan penyakit pada jangka yang jangka waktu berikutnya gitu ya. Lama banget juga tidak, sebentar juga tidak sebentar sekali, tapi ada proses yang misalnya adalah penyakit saluran cerna, penyakit hati, obesitas, diabetes, penyakit jantung, kanker, dan penyakit-penyakit yang lain. Nah, ini oleh sebab itu kita harapkan dari bayi itu sudah kita pelihara dengan baik untuk mencegah timbulnya penyakit, timbul yang segera timbul gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, balik lagi ke asupan sehat. Ini adalah sangat standar untuk dipenuhi, yaitu pola makan gizi seimbang untuk anak, bayi dan anak ya. Dari pedomannya kita menggunakan isi piringku untuk 6 bulan sampai 2 tahun. Polanya seperti ini, yaitu karbohidrat bisa diganti nasi, bisa dipilih nasi, kentang, singkong, jagung, sagu, ubi. Ini sepertiga piring saja sudah cukup. Kemudian protein hewani ini juga 30%. Contohnya adalah daging, sapi, ayam, daging sapi, ayam telur ya, biasanya anak-anak gampang makannya. Ikan itu cukup halus, lembut, tapi amisnya kadang-kadang perlu dibiasakan dan mungkin perlu dicontohin di rumah ya supaya bisa makan. Tetapi juga ikan ini beberapa anak suka timbul alergi. Oleh sebab itu, mari kita pilih ikan yang anak bisa mengonsumsi.
Kemudian kacang-kacangan juga dianjurkan, tidak sangat banyak, tapi sebaiknya ada. Sayur ini untuk anak sebaiknya ada, tidak harus banyak sekali. Banyak sekali pasien yang bilang, anak saya kok nggak gemuk-gemuk ya dok, padahal saya udah kasih sayur banyak. Buah juga suka. Nah, mungkin porsi yang terlalu besar, sayur dan buah, ini malah menyita porsi makan dengan kalori yang malah tidak mencukupi. Nah, 2-5 tahun, usia di 2-5 tahun, polanya sedikit bergeser, yaitu uh, untuk porsi bahan makanan sumber karbohidrat atau makanan pokok ini tetap sama ya, 35%, lauk pauk 35%, sayur dan buah 30%. Nah, ini harus dipenuhi untuk mendapatkan zat gizi yang cukup pada bayi dan anak. Mikrobioma usus itu juga terkait dengan fenotip anak, ya. Jadi perkembangan mikrobioma di usus itu dipengaruhi dari ASI yang diberikan pada bayi. Ini jadi ibu makan apa, mikrobioma itu bisa ditransfer melalui ASI. Kemudian di plasenta. Jadi apa yang dikonsumsi ibu itu akan dikirimkan melalui plasenta ke si janin, si kecil ya, si calon bayi. Kemudian ternyata paparan dari proses melahirkan itu juga kalau melahirkannya biasa itu akan terpapar mikrobioma ibu ke bayinya. Nah, pada mikrobioma yang pematangannya sehat, ini ternyata juga menghasilkan anak yang sehat. Nah, ini hasil penelitian ada di data yang tercantum di sini ya Bapak Ibu. Dan ternyata gangguan pematangan mikrobioma berpengaruh pada fenotip kurang gizi. Contohnya wasting, stunting, ini yang sekarang kita sering mendengar ya, dan infeksi. Dan marilah berusaha kalau ternyata ada gangguan pematangan mikrobioma untuk kita memberikan makanan yang sehat kepada si kecil supaya terjadi perbaikan pada kesehatan. Jadi ini proses dari perkembangan lahir dan perkembangan di awal kehidupan. Bagaimana mengetahui bayi dan anak itu tumbuh sehat? Bapak Ibu bisa download buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak untuk melihat grafik pertumbuhan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Di sini kita bisa melihat berat terhadap tinggi, panjang atau berat terhadap tinggi, berat terhadap umur, panjang umur, ya. Nah, bagaimana sih kita melihat anak itu sehat atau tidak? Ternyata ada beberapa tandanya. Yang pertama, berat badan naik sesuai garis pertumbuhan, mengikuti pita hijau di KMS, atau naik ke pita warna di atasnya. Kemudian anak bertambah tinggi, kemampuan gerak, bicara, sosialisasi bertambah sesuai usia. Kita kan senang kalau anak bisa ngobrol, udah mulai bisa ngobrol ya, itu tanda anak yang sehat. Jarang sakit, dan ceria, aktif, dan lincah. Nah, ini biasanya Bapak Ibu suka gini, aduh anak saya tuh lari-larian terus, jadi mungkin makannya harus lebih banyak ya dok. Ya justru itu yang sehat, anak lari-larian, aktif, lincah gitu ya. Nah, sebagai rangkuman, mikrobioma berperan jangka panjang bagi pertumbuhan anak. Dan mikrobioma itu terbentuk sejak awal kehidupan. Masa kritis perkembangan terjadi pada 1 hingga 3 bulan pertama kehidupan saat mikrobioma sehat terbentuk dan risiko asma dan alergi menurun. Mikrobioma yang sehat dipengaruhi oleh persalinan, ASI, dan penting sekali asupan gizi. Tadi kita sudah bahas mengenai gizi seimbang.